Alhamdulillahil qawiyyu sultanu al-wadihi burhanu al-maqsudi bihi karamu wa ihsanu ta'ala majduhu wa azuma syanu khalaqal khalqa bi hikmah wa ta'alaiha ilmah wa basatahu min ba'di minnati ma jara bihi bi aqdaril ismah fa'asar ilaihim asrafa khalqihi wa ajalla abihi rahmah ta'allaqat iradatuhul azamiyatu bihalqi hadal abdil mahbub fantasyarat asaru syarafihi fi awali syahadati wal buyut. Alhamdulillahirrahmanirrahim fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad mannallahu 'alal mu'minina id ba'atsa rasulan min anfusihim al-ayah. Alhamdulillah, kita berada di penghujung daripada bulan Rabiul Awwal yang mana sekarang sudah 29. Belum juga minta maaf terlambat datang di Batu Rijim karena dapat tiket paksa mikir seorang beli sampai ke 6 kali sampai ke sini. Jadi yang jelas tujuan kita di dalam menghadiri daripada beberapa banyak acara di bulan Maulid, di bulan Rabiul Awwal, tidak lain dan tidak bukan agar kita bisa mengenal Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan sesungguhnya di dalam kegembiraan kita sebagai umat Nabi Muhammad itu bukan hanya tergantung pada bulan Rabiul Awwal, bahkan setiap saat dan waktu dan bulan dan tahun. Jadi bukan hanya di bulan Rabiul Awwal saja, ya. Tapi di sini bukan berarti kita merayakan Maulid Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ini tujuannya untuk apa? Sebagai kita umat Nabi Muhammad wajar kita bergembira menyambut kelahiran daripada Rasulullah SAW, dan tujuan kita untuk mengenal Rasulullah SAW. Karena kalau bukan Rasulullah maka tidak akan ada kita semua dan alam semesta ini, melainkan karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita sebagai umat ini memang seharusnya, ya, sepantasnya, ya, di dalam bergembira dengan datang daripada bulan kelahiran baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukan berarti kita melebihkan daripada waktu-waktu yang diwajibkan, yang disyariatkan seperti Ramadan, Idul Fitri, Idul Adha, tidak. Tapi kalau bukan Rasulullah, kita tidak mengenal Ramadan, tidak mengenalkan Idul Fitri, Idul Adha, ya. Karena dikatakan di dalam Maulid Habsyi, ya, dikatakan di dalam Maulid Habsyi, Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Kenapa beliau menulis Maulid ini? Karena yang mana kerinduan beliau itu tidak bisa dilukiskan dengan kata-kata sehingga bergerak sendiri daripada kolam tersebut dengan melepaskan kerinduan beliau kepada Rasulullah. Maka terciptalah, tertulislah daripada Maulid Habsyi ini, Simtud Qur'an, ya. Karena di sini banyak sekali di antaranya bahwasanya ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam
dilahirkan, bahwasanya saat itu hewan dan binatang, semua para binatang melata ya, baik apa saja, baik sapi, baik semua binatang itu, mereka bergembira akan terlahirnya Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga daripada para hewan-hewan tadi, dia nataqat bifasihil ibar, yang mana hewan-hewan tadi dia merindukan Rasulullah. Ketika Rasulullah lahir, hewan-hewan tadi dia berbicara dengan sepasih-pasihnya daripada pembicaraannya, baik burung, sapi, semuanya nataqat bifasihil ibar, ya, dengan menyambut kelahiran Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Assalamu alaika ya sayyidal mursalin, Assalamu alaika ya khataman nabiyyin. Wakila ada yang mengatakan kalimat daripada hewan-hewan tadi tidak seperti itu, ya. Ini hewan-hewan, ya, para malaikat yang begitu indah, ya, diceritakan di dalam banyak maulid tentang bagaimana kelahiran Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena tidak ada di muka alam semesta ini yang orangnya belum wujud itu namanya disebut-sebut. Tidak ada di dunia ini yang mana orangnya ini belum ada tapi sudah disebut di mana-mana, baik di Taurat, Injil, Zabur, ya kan? Itu menyebutkan tentang akan datangnya Nabi akhir zaman, ya. Seperti, ya, ketika, ya, saat ayahnya membawa Rasulullah SAW, saat ketika pamannya Abu Thalib membawa Rasulullah SAW ingin berdagang ke negeri Syam, itu ketemu daripada ulama Yahudi. Kemudian ketika bertemu dengan Rasulullah, ulama Yahudi tadi khawatir bahwasanya dia mengetahui anak ini adalah seorang nabi, sehingga dia memerintahkan kepada pamannya Nabi Abu Thalib untuk dibawa pulang karena berbahaya, ya. Jadi luar biasa, tidak ada seseorang yang namanya belum wujud, orangnya disebut kecuali Rasulullah SAW. Contoh, ketika umatnya Nabiullah Musa alaihissalam, umatnya Nabiullah Musa di zaman beliau itu ada seorang umat Nabiullah Musa yang mana dia dikenal orang yang ahli maksiat. Dia selalu bermaksiat kepada Allah, bahkan dia dikenal di negerinya orang yang tidak pernah berbuat ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga penduduk negeri tadi menjadi resah dengan adanya seorang pemuda tadi, karena dia berpikir karena pemuda ini negeri kami mendapat bala, mendapat azab dari Allah, sehingga mereka risih dengan pemuda tersebut yang dia kira seorang pemuda tadi. Dia tidak pernah berbuat suatu ketaatan, mungkin ada acara tidak pernah hadir, tapi maksiat dikerjakan, yang mana orang kenal dia orang yang maksiat. Tiba-tiba si pemuda tadi dia jatuh sakit. Ketika sakit pemuda tadi dia meninggal dunia, maka bergembiralah penduduk negeri tadi. Dia gembira. Katanya apa? Alhamdulillah, ini pemuda yang mana tidak pernah berbuat satu ketaatan, yang mana karena dialah sehingga Allah menurunkan azab kepada kami, yang mana pemuda tadi meninggal, dia ambil mayatnya sehingga penduduk negerinya dan tidak mau menguburkannya dan melemparkan mayatnya ke tempat sampah. Saking di mata mereka hinanya si pemuda tadi.
di zaman Nabi Musa. Tapi ketika itu datanglah wahyu kepada Nabi Allah Musa yang mana dibawa oleh Jibril, yang mana Nabi Allah Musa diperintahkan oleh Allah untuk mencari pemuda yang dikenal dengan ahli maksiat tadi, yang mana dia dilemparkan orang penduduk negerinya ke tempat sampah, dan Nabi Allah Musa diperintahkan sama Allah untuk mencari pemuda tadi dan memuliakan pemuda tadi, memandikan mayatnya, kemudian mengkafani dan mensolatkan sebagaimana Allah memuliakan kekasih-kekasihnya yang mana Allah perintahkan kepada Nabi Allah Musa. Maka datanglah Nabi Allah Musa ke negeri tadi. Sampai ke negeri tersebut, orang penduduk negeri tadi bingung. Ya Nabi Allah Musa, kenapa engkau mencari pemuda tadi? Dia ini seorang pemuda yang tidak pernah berbuat satu ketaatan pun kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Nabi Allah. Dan dia selalu bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi Nabi Allah Musa tetap dia melakukan apa yang diperintahkan Allah. Dia mandikan daripada bangkai jenazah daripada laki-laki tadi yang mana sudah hampir menjadi bangkai. Dia kafani, dia sholatkan, kemudian dimuliakan, diagungkan oleh Nabi Allah Musa alaihissalam. Maka pata'an jauhna, maka kagum untuk negeri tadi. Ketika mereka kagum, maka di sini timbul di hati Nabi Allah Musa bertanya, ya, ini bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga Jibril datang menyampaikan dengan apa yang membuat pemuda tadi dimuliakan oleh Allah. Sehingga apa? Jibril menyampaikan yang mana bahwasanya Allah mengatakan, wahai Musa Nabi Allah, Allah mengucapkan salam kepadamu, ketahuilah tentang pemuda yang engkau diperintahkan oleh Allah untuk memuliakannya, karena pemuda tersebut setiap dia pulang ke rumahnya habis melakukan maksiat, dia mempunyai kitab yang mana di sana kitab Taurat, dan di sana di kitab Taurat di sana tertulis daripada nama kekasih Allah, nama Ahmad dan Muhammad. Setiap dia pulang ke rumahnya, dia cium nama kekasih Allah ya Musa, dia cium, kemudian dia letakkan di mata kanannya, diletakkan di mata kirinya, dia taruh di dadanya, dia takzimkan, dia agungkan nama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga oleh karena wahai Nabi Allah Musa, dia mengagungkan, memuliakan kekasihnya Allah, dan Allah memuliakan daripada orang-orang yang memuliakan kekasihnya. Jadi umat Nabi Allah Musa hanya mengagungkan nama, merindukan nama daripada menyayangi daripada nama baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Ini luar biasa, ya, luar biasa. Karena apa? Dengan mengagungkan, ya, makanya hendaknya kita, ya, kalau kita melihat kitab atau Al-Quran, ya, yang mana di sana bertulisan Ismul Mu'azzam, nama Ismul Mu'azzam ini seperti ayat Quran, ya, kemudian seperti nama Rasulullah, ya, yang bertuliskan tulisan Arab, itu hendaknya kita angkat ke atas. Karena Imam Syafi'i mengatakan, niltu ilman bi ta'zimil kitab, aku ini mendapatkan ilmu dari Allah karena memuliakan daripada huruf-huruf Al-Quran, yaitu kitab-kitabnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Di Hadramut itu ada seorang wali yang bernama beliau Al-Habib Husin. Hatta Al-Habib bin Habib itu sering datang ke temui beliau. Beliau hanya berdagang buku, ya, buku kitab lama itu, duduk kadang di depan musola segap, sambil beliau berbahasa Indonesia, mari sini bahasanya itu. Kemudian nasihat beliau apa? Setiap beliau menasihati orang-orang Indonesia, ingat, katanya, ingat tatkala engkau, ya, bersalaman itu ingatkan ini tiga ini mempunyai hak. Yang pertama jidat kita, yang kedua hidung kita, yang ketiga mulut kita. Ketika kita memenuhi daripada haknya Allah, maka ini adalah haknya Allah, yang mana kalau kita bersulit serahkan kepada Allah. Adapun hendaklah menciumnya dengan hidung, sedangkan mulut kita ini, bibir adalah hak milik daripada haknya istri kita yang halal. Ada orang-orang tidak selamat pakai jidat, kan? Itu salah, itu haknya Allah. Jangan kau selalu nasihat beliau seperti itu. Tapi beliau
Setiap harinya itu berjalan keliling kota Trim itu tidak mau ada tulisan Arab itu di tangan. Padahal di Trim itu kan orang jualan merek permen aja tulisan Arab itu diambil sama dia di tangan. Itu sampai menjadi seorang wali yang sangat ditakuti, dikagumi di kota Trim. Itu Al-Habib Husin Al-Ibus terkenal. Dia sudah meninggal bulan. Jadi beliau berkeliling kota Trim itu tidak mau melihat tulisan Al-Quran yang ada di bawah, selalu dimuliakan beliau. Mungkin oleh karena beliau memuliakan daripada kitabullah, ya, tulisan Al-Quran, Allah menjadikan beliau adalah kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti itu juga kalau kita masuk WC, kita tidak boleh ya talafuz ya dengan mengucapkan sholawat, itu tidak boleh, cukup di hati. Ketika kita mandi wajib, seandainya kamar mandi kita bercampur dengan WC, kita cukup dengan di hati ya. Kemudian dan begitu juga handphone itu ketika orang bertanya kepada Habib Salim Syakiri Masjid Jami, ya Habib, bagaimana dengan handphone yang zaman sekarang, dan yang mana di sana di dalam handphone itu ada ayat Quran, ada ini, ada itu. Kata beliau, jawaban beliau simple. Kata beliau, orang yang hafal Quran itu sama dengan handphone. Ketika dia masuk WC tidak apa-apa, tapi ketika dia membaca Quran di WC maka diharapkan seperti itu juga handphone. Ketika kau masuk WC maka jangan kau buka handphone tadi, sehingga di saat orang ketika kau membukanya kemudian di sana orang menyebutkan nama Rasulullah, nama Allah, ayat Quran, dosa. Ya, bagaimana kalau kita seandainya kita masuk ke WC terbawa daripada tulisan ayat-ayat Quran, kita tidak bisa lagi keluar, maka hendaknya kita menutupnya dengan tangan seperti itu. Tidak boleh, ismul mu'azzam itu diharamkan. Haram kalau kita makanya kalau ada di lantai itu tahu ya. Karena dengan demikian kadang-kadang Allah memberikan petunjuk kepada kita tentang ilmu agama. Sebab ilmu itu terbagi menjadi tiga ya. Ilmu itu terbagi menjadi tiga. Yang pertama ada namanya ilmu kasbi, ilmu yang mana kita dapat dengan belajar jerih payah, siap malam mutalaah, apa itu kasbi namanya. Ada namanya ilmu laduni. Ilmu laduni itu ittaqullah yu'allimukumullah, itu dalilnya di Quran. Bertakwalah kalian kepada Allah, maka Allah akan memberikan pengetahuan kepada kamu. Seperti itu kan, ittaqullah yu'allimukumullah. Nah, ilmu laduni ini tidak bisa orang memperoleh ilmu laduni kecuali dia bertakwa kepada Allah. Syarat dia bertakwa, makanya dia harus tahu arkanus sholat, membatalkan wudu, rukun wudu. Ini kan syarat orang bertakwa. Tidak mungkin Allah memberikan ilmu laduni kepada seseorang sedangkan dia orang yang tidak pernah berbuat ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kitab Safinah yang ulun baca itu biasanya itu Safinah itu adalah perahu yang kecil ya. Safinah itu saja perahu keselamatan yang mana bisa mengantarkan kita kepada jalan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena hal di dalamnya itu sepele, padahal itu penting, adalah sarana kita untuk menuju daripada menggapai mutiara yang di dasar laut, maka kita harus menggunakan safinah. Itu di antaranya. Nah, kemudian hendaknya di bulan Rabiul Awal ini ya, jangan hanya di bulan Rabiul Awal ya, jangan sampai hanya di bulan Rabiul Awal kita untuk memperbanyak mengenali Rasulullah SAW. Bahkan di bulan-bulan lain pun kita hendaknya selalu ya untuk banyak lebih mengenal Rasulullah SAW. Agar apa? Agar kecintaan kita kepada Rasulullah bertambah ya, agar kerinduan kita kepada Rasulullah SAW bertambah. Memang Syama'ilul Muhammadiyah sekarang lagi viral itu kitab itu luar biasa. Itu kitab Syama'ilul Muhammadiyah itu memang luar biasa. Belum pernah membaca kitab itu sama Habib Salim Asy'ari tiap kali baca. Yaitu karena di sana bagaimana bentuknya Rasulullah, bagaimana jalannya Rasulullah, bagaimana hidupnya Rasulullah. Insya Allah dengan membaca kitab sama ini akan tahu, kita bisa menggambarkan bagaimana Rasulullah SAW sehingga timbul kerinduan kita kepada Rasulullah. Ya. Ketika yang mana bagaimana seekor binatang yang merindukan Rasulullah. Saya mengatakan tadi bagaimana binatang-binatang mereka itu natakot di pasihil bar, mereka bisa berbicara
bukan hanya dengan mbe atau kambing seperti itu, tidak, tapi berbicara dengan mengucapkan assalamualaikum ya sayyidal mursalin, assalamualaikum ya khataman nabi, ya. Sebagaimana ular, ya, ketika Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq berada di Gua Hira bersama Rasulullah, seperti disampaikan, ketika Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq bersama Rasulullah di dalam gua, ya, apa yang terjadi ketika Rasulullah berada di pangkuannya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq? Ternyata Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq dia meneteskan air mata, yang mana air matanya tadi terasa panas menetesi daripada Rasulullah SAW. Air mata itu kan kalau disebutkan di dalam kitab Manhajus Sawi itu air mata itu ada 16 bahasa. Jadi air mata dingin itu kebahagiaan, kalau rasanya dingin. Air mata panas itu kesedihan atau kesakitan. Ketika Sayyidina Abu Bakar bersama Rasulullah di dalam Gua Hira, ya, ternyata air mata yang menetesi Rasulullah itu mengenai Rasulullah, air mata Sayyidina Abu Bakar panas, sehingga Rasulullah menanyakan kepada Sayyidina Abu Bakar, wahai Sayyidina Abu Bakar, sahabatku, ada apa dengan engkau? Kemudian Sayyidina Abu Bakar mengatakan, ya Rasulullah, aku ini digigit ular ya Rasulullah. Ya Sayyidina Abu Bakar, apa yang menimpa engkau ya sahabatku, ya kekasihku, ya Abu Bakar? Aku digigit ular ya Rasulullah. Kemudian Rasulullah langsung berbicara kepada ular yang menggigit Sayyidina Abu Bakar tadi. Kemudian Rasulullah mengatakan apa? Wahai ular, Rasulullah mengatakan, wahai ular, kata Rasulullah, apakah kau tidak tahu siapa yang kau gigit? Dia adalah sahabatku. Wahai ular, apakah kau tidak mengetahuinya siapa yang kau gigit? Dia adalah kekasihku. Di sini kemudian ular tadi menjawab, ya Rasulullah, ya Rasulullah, aku ini tahu dia sahabatmu, kata ular. Dan aku tahu dia itu adalah kekasihmu, ya Rasulullah, tahu. Ya Rasulullah, kata ular, aku ini juga lebih tahu. Puluhan tahun yang lalu aku ini sudah tahu, karena engkau akan datang ke ini gua ya Rasulullah. Ketahuilah ya Rasulullah, aku ini rindu kepadamu ya Rasulullah. Aku ingin memandang wajahmu ya Rasulullah, karena kekasihmu, sahabatmu menutupi lubangku ingin memandang wajahmu ya Rasulullah. Makanya aku gigit pahanya Sayyidina Abu Bakar tersebut ya Rasulullah, agar aku bisa memandang wajahmu ya Rasulullah. Ini ular, ya, ular sampai seperti itu merindukan Rasulullah SAW, ya, karena menutupi lubangnya ingin memandang wajahnya Rasulullah SAW, ya, ingin memutupkan ular rindu. Sudah puluhan tahun dia merindukan Rasulullah, dia ingin memandang karena menutupi bisikan sama ular, ya, seperti itu binatang yang rindu kepada Rasulullah SAW. Sebagaimana yang Allah ceritakan sering juga, apa kata perempuan Yahudi yang masuk Islam di dalam hidupnya Rasulullah, sungguh rugi daripada umatmu ya Muhammad yang tidak mengetahui kadar kamu. Nabi Allah Musa itu hanya separuh yang Allah berikan kebagusan kepada Nabi Musa, itu separuh. Tapi kebagusan yang Allah berikan kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW, semuanya itu ada pada Rasulullah. Abu Lahab itu berapa? Abu Lahab itu orang yang sangat membenci kepada Rasulullah. Bukan Abu Lahab, Abu Jahal. Jahal itu apa? Jahal itu artinya bodoh, abahnya orang bodoh. Ya, Abu Jahal. Abu Jahal itu dia setiap bertemu dengan Rasulullah, dia tutupi mukanya dengan sorban dia. Dia nggak mau. Setiap bertemu Rasulullah dia tutup. Dia nggak mau melihat wajahnya Rasulullah. Ketika ditanya, wahai Abu Jahal, kenapa engkau ini? Dan dia sangat benci kepada Rasul. Kenapa engkau ini nggak mau melihat wajahnya Rasul? Setiap engkau bertemu, engkau selalu menutup mukamu agar engkau tidak memandang wajahnya Rasul. Katanya Abu Jahal, aku ini takut. Kenapa? Aku ini takut kalau aku memandang wajahnya Rasul, aku ini pasti jatuh cinta kepada dia. Kayak kata Abu Jahal. Bagaimana? Ini Abu Jahal takut dia memandang wajahnya Rasulullah SAW. Dikatakan Hasan bin Sabit, wa ajmalu min kalam taraqtu aini wa ahsanu min kalam kali nisa'u ulita mubarra'an min kulli aibin ka'annaka qad ulita kama tasyahu. Ya Rasulullah, wa ajmalu min kalam taraqtu aini,
Ya Rasulullah, tidak pernah mata ini memandang lebih bagus daripada engkau ya Rasulullah. Wa ahsanu minka lam talidin nisa'u. Ya Rasulullah, tidak pernah perempuan manapun di muka bumi ini yang melahirkan lebih bagus daripada engkau ya Rasulullah. Boleh kamu berra'an min kulli aibin. Ya Rasulullah, engkau ini diciptakan sama Allah terbebas dari sedikit pun kekurangan. Kama hulita tasahu. Katanya ya Rasulullah, engkau ini diciptakan seolah ingin memang engkau sendiri. Jadi hidupmu ingin seperti ini. Makanya kita kadang mungkin bisa request, kata ahli mandi. Kami tidak mungkin kita bisa request nanti kalau aku lahir anakku biar hidupnya mancung, atau tidak bisa kecuali Rasulullah SAW. Jadi kenali Rasulullah SAW, karena rugi kalau kita tidak mengenali Rasulullah. Rasulullah itu Abdul Ghazim dikenal ya kan. Siapa abahnya? Abahnya Qasim, karena anaknya Rasulullah yang pertama kali adalah Qasim ya, meninggal ya. Kemudian dan juga siapa cucunya Rasulullah, Sayyidina Hasan wal Husain ya kan. Siapa putrinya ketika Rasulullah rindu kepada surga adalah Sayyidah Fatimah Zahra, karena Rasulullah mengatakan kullu sababi wa nasabin yang qati'u illa sababi wa nasabi. Setiap nasab ini akan terputus Rasulullah kecuali nasab. Dan Rasulullah juga menyebutkan dalam hadisnya apa? Bahwasanya setiap Bani Adam itu yang tasib kepada laki-laki ayahnya, tapi kecuali anakku Fatimah itu yang tasib kepada kata Rasulullah itu nasab. Itu hadis juga. Makanya aku tinggalkan dua perkara kepada kalian. Yang pertama adalah kitabullah, yang kedua adalah sunnahku. Yang hadis yang kedua, yang pertama adalah kitabullah, yang kedua adalah itrati keturunanku. Di sini dalam ilmu usul hadis yang lebih sahih adalah itrati keturunanku. Kenapa? Karena keturunanku lah yang membawa agamaku. Ya, karena Sayyidina Ali Zainal Rasulullah punya. Pertama adalah Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Ana badinatul ilmi wa ahyul ba'wa. Bagaimana kecerdasan Sayyidina Ali bin Abi Thalib sepupunya Rasulullah, ya kan? Bagaimana ya kecerdasannya Sayyidina Ali, dan Rasulullah tidak akan pernah membela Sayyidina Ali menjadi mantunya kecuali itu ada perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apa? Sayyidina Ali ana madinatul ilmi wa ahyul ba'wa. Sayyidina Ali adalah pintunya dan Rasulullah adalah Madinahnya. Wa ahlu Madinah siapa? Adalah keluarganya. Siapa? Sayyidina Hasan wal Husain. Kemudian punya anak siapa? Punya anak Sayyidina Ali Zainal Abidin As-Sajjad, orang yang selalu sujud kepada Allah, ya kan? Saking orang yang ahli ibadah luar biasa, ya luar biasa. Diriwayatkan 1000 rakaat beliau sholat 1000 rakaat setiap malamnya beliau melakukan sholat sunnah, ya kan? Ya kan? Kita juga tidak ingin seorang Habib dilahirkan anak jadi Habib itu tidak. Tapi nama seorang Habib itu lebih besar tahu apa? Tanggung jawabnya dibandingkan orang yang tidak Habib. Kenapa? Karena dia membawa Rasulullah, dia akan berhadapan kepada Rasulullah. Ya seperti itu. Nah, begini. Jadi kemudian Sayyidina Ali Zainal Abidin punya anak siapa? Muhammadul Baqir. Muhammadul Baqir punya anak siapa? Imam Ja'far Shadiq. Ya kan? Imam Ja'far Shadiq punya siapa? Sayyidina Ali Uraidi punya anak Imam Ja'far Shadiq. Nah, Imam Ja'far Shadiq ini adalah gurunya Imam Malik, gurunya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i punya guru Sayyidina Nabi Sallallahu Anwar, dan juga Imam Syafi'i punya guru Imam Malik. Ya. Semuanya karena dari keluarga Rasulullah itu datangnya. Seperti Abdullah bin Abbas. Bagaimana kita juga menghormati, dan juga di sini kadang-kadang para habaibnya dihormati tuan gurunya, anak-anak itu dihormati. Memang seharusnya. Karena ketika Abdullah bin Abbas ketemu salah sahabat Rasulullah, kalau tidak salah dari Abu Hurairah. Abu Hurairah sahabat Nabi yang sangat alim, ya, yang walaupun dia sebentar ketemu dengan Rasulullah karena dia tujuannya untuk menulis hadis Rasulullah. Ketika Abdullah bin Abbas ya ketemu dengan Abu Hurairah, itu Abu Hurairah itu riwayat mengatakan memegangkan daripada kudanya. Dari riwayat Abdullah bin Abbas itu memegangkan daripada injakan pelana kudanya. Ketika Abu Hurairah ini turun dari kudanya, Abdullah bin Abbas kudanya. Kemudian Abu Hurairah mengatakan, ya ibna Rasulullah, wahai anak pamannya Rasulullah, kenapa kau lakukan itu kepadaku? Kemudian Abdullah bin Abbas mengatakan, beginilah Rasulullah mengajari kepadaku untuk menghormati daripada ulamanya.
Kemudian Abu Hurairah turun dari kudanya, langsung mengambil tangannya Abdullah bin Abbas dan menciumnya. Wahai Abu Hurairah, kenapa engkau lakukan itu? Beginilah Rasulullah mengajarkan kepadaku untuk menghormati daripada para ulama. Jadi sama-sama. Kalau di Terim itu tidak ada, para ulama itu tidak ada mereka yang merasa mulia. Di Terim itu memang kita ini kalau dulu ini datang dari Indonesia, datang ke tempat orang alim yang ada di Terim. Kadang kita datang kepada mereka minta doa, sebaliknya mereka minta doa kepada kita, dan dia mengatakan, engkau orang yang datang dari negeri yang jauh, engkau orang yang mulia datang ke sini ingin mengambil Rasulullah, warisan Rasulullah, doakan aku. Bahkan di jam makan kita dikasih duit. Ya, itu orang Terim bagaimana sifat tawadunya. Ya, kita yang mau datang kok sebaliknya dia yang kita kadang-kadang minta baru. Seperti ceritakan tentang cerita Habib Salim Syadzili. Itu ini memang benar. Habib Salim Asy-Syadzili yang memberikan nama ini musola, ya, luar biasa. Ketika ulun datang ke Terim itu tidak ada orang Banjar, cuma ulun berdua. Ya, ketika ulun datang ke Terim itu cuma hasil daripada duit begawi seorang menjual api, ada hubungan kayu 5 juta berangkat karena semangat berangkat. Ketika itu mau berangkat sekolah di Pemanggi dulu, di Surabaya Bakar Rotos, suruh Pemanggi 3 bulan. Belajar ilmu halal dengan 2 buku kayak gini ditulis tangan, menghafal 3 bulan, alhamdulillah hafal menulis tangan. Ketika itu sampai ditanya apakah ada duit mau berangkat ke Terim, aku bilang ada. Hanya berangkat berurus itu berangkat ke Jakarta. Itu bulan puasa itu terdaftar di Jakarta setengah bulan. Sampai di Jakarta kalau bisa berangkat ke sana itu di sini 13,5 juta berangkat modal nekat. Sampai di sana terlantar-lantung masih sampai ke Terim. Anak masuk pondok ribat itu duitnya lebih 7 juta. Sedangkan pengiriman uang tidak ada Western Union, tak ada internasional. Kadang-kadang 3 bulan hanya sampai ya. Di Terim tidak ada, masih masuk, belum mau masuk ke sana akhirnya tidak bisa masuk karena kantor jawazat Kapil dan kantor pondok beda. Ya, sebelum dari kantor Kapil ini aman, kita baru bisa masuk pondok. Akhirnya masuk di sana, akhirnya ada dokter seorang ilmiah itu yang menentukan tugas kapan di lawang, dia punya wajah ganteng luar biasa kayak malaikat menjadi. Akhirnya dia tidak bisa masuk pondok, dia datang ke kantor jawazat, dia jaminkan, dia menjamin dulu akan bisa masuk pondok, dia punya uang $100, dia jamin aku dia. Akhirnya bisa masuk pondok. Setelah dikirim dari Indonesia 3 bulan sampai di pondok itu. Akhirnya kan ketika itu ya memang kalau bilangnya sampai ke Terim ulun menjual sambal. Kalau ada orang punya Habib Habib 3 lagi supaya ketahuan bahwasanya ulun menjual sambal kalau orang Banjar. Akhirnya tidak lama Habib Salim ini tuang gunting beliau yang menyetirkan beliau pulang, gak ada lagi. Akhirnya Habib Salim tanya kepada Hilmi Al-Idrusari, adakah yang bisa menggunting? Kata Hilmi bisa. Fi wahid min Indonesia dikatakan satu namanya Abdul Al-Habsyi, awal kan dia dulu tuan cukur di pondok dan Masjid Lawang. Akhirnya dipanggil dulu, dibuat di mobil Habib Salim, dibawa ke rumah beliau. Ya kan, karena waktu itu dikirim duit $1,100,000 setahun setengah, cukup tukar ranonya, cukup tukar sabun tangan sananya dan balik. Akhirnya bagi kalau Habib Salim ke rumah, akhirnya cukur beliau dikasih 5.000 real. Akhirnya duit berit 5.000 real, 3.000 real. Kadang-kadang Habib Salim tanya, minal muhtajin, siapa yang butuhkan diribat ulun yang nyambati orangnya dikasih duit $100 satu orang. Akhirnya duit ya alhamdulillah. Ketika ulun datang ketika ulun sama beliau waktu itu hari Rabu banyak tamu dari Malaysia dari mana itu biasanya Habib Salim buka rumah buat tamu. Ketika itu Habib Salim mandang kayak gini, paham ulun tidak boleh pulang. Akhirnya bisa ternyata Rabu itu sampai malam Jumat ingin menyukur Habib itu bulan Ramadan itu tidak bisa nyukur Habib Salim. Karena apa? Setiap hari waktunya ibadah, tidak ada waktu kosong beliau. Waktu beliau masih bisa naik ke atas, beliau naik ke tangga sampai tangga itu di pertengahan tangga itu beliau ada tangga belokan tempat istirahat itu beliau ada kitab beliau buka di sana dulu. Jadi ada waktu buat menyukur Habib Salim itu. Karena Ramadan itu beliau itu tarawih ya, beliau jam 9 datang ke seharian dari jam 11 itu dia sudah bangun dari rumah itu menjamin. Jadi kalau murid tidak ada, masih ada yang dalam ribat tidak ke masjid itu 3 harinya dipulangkan ke Indonesia. Jadi di pondok harus ada dalam masjid semua itikaf selama sebulan. Ketika Habib Salim itu bulan Ramadan tarawih 4 Habib Salim ya, ulun pernah mengumpat Habib Salim itu kuat
kasih aja. Pertama beliau sampai khutbah, ya kan, sholat pertama beliau ingin sholat tarawih dulu, sholat sunnah, mungkin sholat sunnah apa 20 rakaat berdiri, berdiri. Kemudian habis itu beliau melaksanakan sholat tarawih 20 rakaat, ya 20 rakaat sama murid semuanya. Kemudian sholat witirnya 11 rakaat. Setelah selesai sholat witir, ya itu langsung pindah lagi sholat tarawih ke Masjid Ba'alawi. Dari jam 9 sampai 12 Masjid Ba'alawi. Masjid Ba'alawi sholat lagi 20 rakaat, sholat witir lagi salah 3 rakaat. Jam 2 selesai. Jam 2 pindah lagi ke jam 1 lah, jam 1 setengah 2 pindah ke Bogor. Sholat lagi di sana Masjid Bogor, selesai jam 3, setengah 3. Setengah 3 ini beliau sholat lagi ke Masjid Jami, sholat tarawih. Itu selesai kadang-kadang sampai jam 4. Ratusan rakaat itu ulun mempati pas sholat itu 2 kali dia buku itu. Ini beliau Allah karena untuk sholat berdiri, karena tidak ada ibadah yang paling lezat itu sholat. Ibadah paling beliau ta'azzaz dengan sholat beliau. Ketika di beliau mungkin kalau sempat biasa ke Jambi, kalau sempat jam 3 itu pulang ke rumah. Nah pas beliau pulang ke rumah malam kedua itu ada dapat mencukur beliau waktu jam 4 kurang 15 menit. Akhirnya ulun siapkan spray plastik, ulun taruh kursi, ulun buka kamar situ, lampu cukuran mesin itu akhirnya ulun cukur. Sini sambil baca aja 15 menit aja dapat. Sambil menyukur, ketika habis menyukur ulun langsung milih ya adil di laut bagian syarul, izinkan untuk mengambil sisa rambutnya. Apa kata beliau? Ya aku ini hamba yang aku ini hamba yang penuh dosa. Buat apa engkau mengambil rambutku? Aku ini adalah hamba yang itu nangis, hampir tidak kurang dari mana nangis. Kenapa ya? Antum min ibadi soleh, antum dari Allah yang soleh, antum min awliya. Ya, aku ini penuh dengan dosa, aku ini penuh dengan kasih. Itulah lama menangis bayar. Haji kalau untuk minta ampun, minta baru biasa. Karena Allah ingin mengambil daripada kasarnya orang soleh. Kalau gitu, nah ini harus salahnya ibadahnya seperti itu. Sampai mengatakan aku hamba Allah yang penuh dengan dosa. Bagaimana dengan kita? Itu harus bisa. Memang luar biasa ibadah beliau itu tidak ada orang katakan. Tidak ada mengarahkan ibadahnya seperti yang saya bisa berikan nama ini musola. Musola kita tidak ada musola. Tidak ada Habib Salim itu menamakan satu musola di dunia kecuali di sini asyad. Dan murid beliau itu seluruh dunia, bukan hanya orang Indonesia, seluruh dunia. Ada berapa ratus negara yang dari Inggris, dari mana berbagai semua seluruh dunia. Bahkan yang lebih banyak di Amerika sampai aku dari ayat sini itu 12.000 bukti yang keluar. Itu penting saya bisa. Makanya beliau itu gurunya Hayyumar bin Habib berburu dia setiap Sabtu Minggu hari Jumat semua. Bahkan yang terkenal itu semuanya berburu pada imam kepada ayah sidin atau kepada sidin atau kakak sidin. Itu harus bisa. Maka karena apa? Karena seperti itulah artinya bagaimana tarbiyah. Alhamdulillah kita diberikan nama sebuah nama musola yang mana agar kita mengingat beliau. Tapi banyak juga orang tidak tahu, kadang-kadang kaget tuh di Batu Dijin tadi juga kaget orang. Musola Syakiri, itu wahid bil alam. Kan ketemu ada satu Habib Ali bin Bakar itu tangan dari luar sepesawat. Jadi untuk bilang di mana ini di Banjarbaru dan di depan musola Syakiri. Ada musola Syakiri, wahid bil alam satu di dalam dunia itu ada di sama Syakiri. Oh, banyak orang kagum dengan ada namanya ini musola Syakiri. Mudah-mudahan musola kita ini makmur semua. Amin amin alamin. Dan juga alhamdulillah berarti malam besok kita maulid lah. Malam besok malam Senin ya. Yang rencana guru Ustaz Ahmad Basuni yang besok mungkin berdua itu yang menulis kalam-kalam hikam itu Ahmad Basuni. Nah, di beliau yang ceramah sunatnya ketika tadi nelpon Habib ceramah apa? Ya lu malam Senin, tidak malam Minggu. Oh tidak bisa dulu sudah agak mati tidak malam Senin. Akhirnya dikayak lagi yang ya sama orang disuruh digantikan. Tapi tadi ada juga hadir kami bagus juga ceramahnya. Tadi ulun juga kalau nggak bisa ulun Ustaz Ahmad Basuni ulun minta Hamdi. Mungkin kalau dua-duanya datang, dua-duanya kita suruh ceramah. Tidak apa-apa. Itu saja laku, minta maaf. Dan mudah-mudahan apa yang mau sampaikan, semua yang mau sampaikan di sini menjaga karena Allah ada salah
salah juga minta maaf kepada penduduk komplek kalau salah takut dan anggap anak pian semua bagi orang tua komplek kalau salah takut, dan kita hanya menjaga saling mengingatkan, tidak ada mulut di antara kita. Wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa sallallahu alaihi wa sallam biha wa tusbihu biha al-qulub wa